Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan mata kuliah Nahwu Shorof semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pembelajaran bahasa Arab. Sumbernya dari jurnal Problematika Pembelajaran Bahasa Arab oleh Nandang Sarif Hidayat. Problematika pembelajaran bahasa Arab ini bisa disebabkan oleh kondisi yang ada dalam bahasa Arab itu sendiri, seperti problematika fonetik atau tata bunyi, penulisan, morfologi, sintaksis, gramatikal, dan semantik, dan juga disebabkan oleh problematika non-linguistik seperti problematika sosiokultural, sejarah, dan problematika yang terdapat pada guru atau peserta didik itu sendiri dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab dan Al-Quran merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam belajar Al-Quran, bahasa Arab adalah syarat mutlak yang harus dikuasai. Demikian halnya dengan belajar bahasa Al-Quran berarti belajar bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk salah satu di antara bahasa yang banyak digunakan di dunia. Karena banyak yang menggunakannya, maka bahasa Arab ini menjadi bahasa internasional dan diakui oleh dunia. Maka tidak berlebihan jika pembelajaran bahasa Arab perlu mendapatkan penekanan dan perhatian mulai dari tingkat SD sampai lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta, umum maupun yang agama, untuk diajarkan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik. Namun bukanlah suatu urusan yang mudah bisa memahami bahasa asing, karena bukan bahasa sepenutur asli yang biasa digunakan. Maka hal ini tidaklah bisa diingkari dapat berpotensi pada problematika pembelajaran bahasa Arab. Problematika pembelajaran bahasa Arab. Banyak alasan kenapa orang non-Arab mempelajari bahasa Arab, seperti dikemukakan oleh Rusdi Ahmad Tuaimah antara lain. Yang pertama yaitu motivasi agama, terutama Islam, karena kitab suci agama Islam berbahasa Arab. Tentunya untuk menggali kajian-kajian ilmu yang terdapat dalam Al-Quran atau kitab-kitab yang berbahasa Arab, terlebih dahulu harus paham bahasa Arab. Oleh sebab itu perlu dipelajari. Yang kedua, orang non-muslim akan merasa asing kalau berkunjung ke Jazirah Arab yang biasanya berkomunikasi dengan bahasa Arab. Yang ketiga, banyak karya ulama-ulama klasik yang berbahasa Arab di berbagai disiplin ilmu yang mempunyai kualitas ilmiah yang sangat tinggi. Problema tersebut muncul dari dalam bahasa Arab itu sendiri dan non-linguistik atau di kalangan pengajar dan peserta didik itu sendiri. Problematika linguistik itu diantaranya yang pertama ada tata bunyi. Tata bunyi atau fonetik dalam bahasa Arab ini memiliki sifat yang berbeda dan bermacam dalam cara pengucapannya. Masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri seperti tata bunyi huruf qalqalah, sifat tata bunyi antara dua mulut, tata bunyi ke hidung, tata bunyi huruf yang berdekatan dalam cara pengucapannya, dan tata bunyi lainnya yang menjadikan susah dalam pengucapannya. Yang kedua ada kosakata. Faktor yang menguntungkan bagi para pelajar bahasa Arab dan bagi guru bahasa Arab di Indonesia adalah segi kosakata atau perbendaharaan kata, karena sudah banyak sekali kata Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Namun demikian, perpindahan kata-kata dari bahasa asing ke dalam bahasa siswa dapat menimbulkan persoalan-persoalan sebagai berikut, seperti pergeseran arti. Lafaznya berubah dari bunyi aslinya. Lafaznya tetap tetapi artinya berubah. Yang ketiga ada tulisan. Adapun problematika dalam tulisan diantaranya yang pertama sistem penulisan Arab yang dimulai dari kanan ke kiri, di mana kemampuannya tidak dimiliki oleh kebanyakan orang dibanding dengan sistem penulisan Latin. 2. Satu huruf memiliki banyak bentuk yang berbeda tergantung letak huruf itu sendiri dalam kata. Ada yang di awal, di tengah, dan di akhir kata. Tentunya berbeda dalam penulisannya, ditambah lagi dengan ragam tulisannya dan
yang harus disambung dan dipisah. Yang ketiga, huruf-huruf yang berdekatan dan menyerupai. Keempat, tidak ada kesesuaian antara tulisan dan pengucapannya. Ada bagian yang ditulis tetapi tidak diucapkan. Dan yang kelima, letak penulisan hamzah yang bermacam-macam. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah studi tentang pola suatu kata yang terdiri dari beberapa perubahan bentuk kata. Menurut sistem yang ada pada morfologi tersebut, beberapa hal penting problematika morfologi ini diantaranya yang pertama, banyaknya bab dan topik saf, di mana setiap bab dan topik itu mempunyai kaidah-kaidah tertentu yang terkadang menyita waktu dan menyulitkan. Yang kedua yaitu integrasi antara bab, sarf, dan nahwu karena terdapat hubungan antara keduanya. Ketiga, gabungan sima dan kias pada bagian bab sarf seperti satu fiil mempunyai dua masdar. Yang keempat, kesulitan dalam tata bunyi atau fonik berpengaruh kepada kesulitan memahami morfologi atau sarf. Selanjutnya ada sintaksis atau gramatikal. Problematika sintaksis ini tidak seberat problematika morfologi. Beberapa problematika sintaksis diantaranya perbedaan pola jumlah dalam bahasa Arab dari pola jumlah yang dipelajari peserta didik dalam pembelajaran bahasa asing lainnya. Yang kedua, i'rab atau ciri-ciri i'rab yang tidak ditemui dalam bahasa-bahasa asing lainnya, memberikan kesan sulit dalam mempelajari bahasa Arab. Yang ketiga, perbedaan susunan kalimat dengan bahasa lainnya. Selanjutnya ada semantik. Beberapa problematika semantik diantaranya makna kalimat yang bermacam-macam dengan dilalah yang beraneka ragam. Dua, banyaknya kata-kata Arab memiliki kelebihan-kelebihan makna dan karakteristik tertentu. Ketiga, dilalah suatu kalimat berkaitan dengan morfologi dan sintaksis. Selanjutnya ada problematika non-linguistik. Problematika non-linguistik ini adalah problematika yang muncul di luar zat bahasa itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari beberapa unsur, diantaranya pertama yaitu guru atau pendidik yang kurang memiliki kompetensi sebagai pengajar bahasa Arab. Yang kedua, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi kuat dalam pembelajaran bahasa Arab atau latar belakang peserta didik dalam pemahaman bahasa Arab. Yang ketiga, materi ajar yang kurang relevan lagi dengan kebutuhan yang ada bagi peserta didik. Yang keempat, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan mendukung dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Untuk mengatasi problematika ini, perlu diusahakan penyusunan materi pelajaran bahasa Arab yang mengandung hal-hal yang dapat memberikan gambaran sekitar sosiokultural bangsa Arab. Tentu saja materi tersebut harus berhubungan dengan praktek penggunaan bahasa Arab. Persoalan ini dianggap sangat penting karena bagaimanapun wawasan dan pengetahuan sekitar sosial kultural jazirah Arab akan dapat mempercepat pemahaman pelajar bahasa Arab tentang makna dan pengertian berbagai ungkapan, istilah, dan nama benda yang khas bagi bahasa Arab secara umum. Istilah tersebut tidak memiliki persamaan dalam bahasa Indonesia, namun apabila telah mengenalnya akan biasa menempatkan dalam situasi yang tepat. Kesimpulannya adalah problematika pembelajaran bahasa Arab adalah unsur-unsur yang menjadi penghambat terlaksananya keberhasilan pembelajaran bahasa Arab. Problematika ini diantaranya problematika linguistik, yaitu problematika fonetik atau tata bunyi, kosakata, tulisan, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dan problematika non-linguistik diantaranya dari unsur guru atau pendidik, peserta didik, materi ajar dan media atau sarana prasarana, serta sosial kultural. Yang berbeda antara Indonesia dan Arab tentunya mempunyai kondisi sosial yang berbeda yang akan menjadi problem dalam pembelajaran bahasa Arab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, terima kasih.